Halo guys, selamat datang di channel The Novel Speaks. Hari ini kita mulai masuk ke salah satu seri yang penuh aksi, strategi, dan kejutan di setiap chapternya. Solo Max Level Newbie. Buat yang baru mengikuti, Solo Max Level Newbie bercerita tentang seorang pro gamer bernama Jin Hyuk, pemain terakhir yang berhasil menamatkan game tersulit di dunia. Tapi, semuanya berubah ketika dunia nyata tiba-tiba tersambung dengan sistem game itu sendiri. Sekarang, monster, dungeon, dan tantangan yang dulu hanya ada di layar benar-benar menjadi kenyataan. Dengan semua pengetahuan dan pengalaman sebagai pemain veteran yang sudah mencapai level maksimal, Jin Hyuk memulai petualangan barunya. Bukan sebagai gamer di balik monitor, tapi sebagai satu-satunya orang yang benar-benar tahu bagaimana dunia ini bekerja. Dan tepat di chapter 417 inilah, situasi mulai memanas. Kita dibawa menuju lautan penuh bahaya. Tempat munculnya makhluk raksasa bernama Gigantalos, penguasa laut yang bahkan bisa menghancurkan armada hanya dengan satu gerakan. Di tengah kepanikan para guild yang saling curiga dan saling menjebak, Jin Hyuk seperti biasa melangkah selangkah lebih maju daripada semua orang. Rencana tersembunyi, strategi licik, hingga kemunculan dua pembantai yang berbahaya. Semua bercampur jadi satu dalam bab penuh kekacauan ini. Langsung saja, inilah Solo Max Level Newbie chapter 417. Gigantalos. Di antara spesies Raja Laut yang menghuni Tower of Trials, dialah salah satu yang terbesar, bahkan masuk 10 besar. Apakah bentuknya seperti pulau raksasa yang bergerak? Saat pertama kali melihatnya, tak ada yang tahu bagaimana cara menghadapinya. Daerah tempat monster konyol seperti itu muncul, ternyata tepat berada di jalur menuju Pulau Bajak Laut. Perkiraan level 170, ukuran 72 meter, spesies besar, semua stat meningkat 20% saat bertarung di laut. Jadi kalian sengaja pergi ke sana. Gumam Chun Yusong tak percaya. Dia memang belum pernah melawannya langsung, tapi menurut informasi di peta, itu adalah tipe monster yang tidak boleh dihadapi. Bahkan di lantai ini, ada penalti pengurangan semua statistik jika pemain jatuh ke laut. Kondisi medan yang menguntungkan lawan dan merugikan mereka adalah faktor fatal dalam pertempuran. Namun Jin Hyuk bertindak seolah itu bukan masalah besar. Memang berbahaya, tapi bisa diatasi kalau dilakukan dengan benar. Lagi pula, apa yang kamu khawatirkan? Kita punya bantuan yang kuat kan? Ada puluhan kapal masih mengikuti mereka. Meskipun sebagian besar hanya kapal improvisasi bintang 4 ke bawah, jumlahnya tetap tidak bisa diremehkan. Sebagai umpan, untuk digunakan. Umpan, orang bakal pikir aku orang jahat kalau dengar begitu. Aku hanya minta bantuan, oke? Biar kita bisa masuk pulau dengan lancar. Itu memang umpan? Sial, pantas saja tadi kamu terlalu mudah setuju. Jangan-jangan surat notarisku waktu itu juga jebakan. Mana bisa aku curang dengan kekuatan ikatan sekuat itu? Ya, meski kamu sampah sekalipun, aku cuma gak akan melanggar isi kontrak. Selama diikuti sesuai isi tulisannya, pasti kuhormati. Te. Ia merasakan sesuatu yang janggal. Chun Yusong buru-buru mengeluarkan dokumen notaris yang telah dibagikan kepada semua orang. Kapal korporasi almarhum akan berada di garis depan. Dan jika semua tiba dengan selamat di Pulau Bajak Laut, dan melenyapkan para bajak laut, maka semua hadiah akan dibagi sesuai jumlah guild yang berpartisipasi. Penalti pelanggaran, 10 juta koin. Barulah ia menemukan kejanggalannya. Ia memijit pelipisnya. Semua orang terbawa suasana, dan langsung menandatanganinya. Ada satu poin penting. Hadiah hanya dibagi jika semua tiba dengan selamat di Pulau Bajak Laut. Dengan kata lain, kalau mereka tidak sampai di pulau, tidak perlu membagi hadiah. Jinhap menyelesaikan kalimatnya. Ia memang sengaja menempatkan diri seolah rugi di awal demi tujuan ini. Lolos dari Gigantalos dengan selamat, tiba di Pulau Bajak Laut, menyelesaikan misi, dan pada akhirnya tinggal menghabisi Gigantalos yang sudah kelelahan setelah menghadapi para guild. Meskipun pemain menyerang habis-habisan, mustahil mengalahkan Gigantalos di laut. Jadi tak perlu khawatir kehilangan last hit. Chun Yusong ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak bisa. Ia tahu, percuma marah atau mengkritisi, karena itu tak akan mengubah apapun.
Kau memang kontraktor gym. Seperti bangsawan sejati, mereka tak peduli hal-hal rendahan. Hanya Alice yang menatap bangga sambil memuji. Namun, rembu. Suara guntur samar terdengar dari jauh. Bukan badai karena hanya ada satu kali petir. Dan petir itu berwarna merah. Jin Hyuk menggigit bibir sambil menatap arah datangnya petir tersebut. 3 jam kemudian, saat pelayaran berlanjut, Guild Gandara yang berada di belakang armada mempertahankan jarak sedikit lebih jauh dari kapal lainnya. Tidak mungkin dia melakukan semua ini dengan niat baik. Suara Nirasha terdengar dingin. Ia belum tahu apa rencana Jin Hyuk, jadi ia menunggu. Tapi kalau terus begini, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Dan jawabannya tak lama muncul. Brak. Pintu terbuka dan 2 orang masuk. Niraya sama. Irun dan Chandra, ranker dari Guild Gandara. Kami mengetahui rencananya lewat relik suci. Relik suci Shining Stone, pemberian para dewa 1000 abad. Relik itu mampu memperlihatkan salah satu bahaya masa depan dengan mengorbankan ritual pengorbanan hati. Tidak bisa digunakan sering karena banyak batasan. Tapi untuk situasi seperti ini, itu adalah kartu truf. Bilang apa yang kalian lihat? Nirasha berdiri. Seekor naga laut raksasa tidur tepat di jalur kita. Naga laut? Iya, spesies besar dengan kekuatan sihir mengerikan. Kami pikir itu setara dengan Divine Beast atau kelas penebusan. Kalau kita tetap maju, seluruh armada pasti hancur. Hahaha, dasar licik. Nirasha mengumpat. Semua kapal saat ini mengikuti korporasi almarhum pada jarak tertentu. Kalau ada bahaya, mereka berencana menghadapinya sambil mengamati. Tapi itu justru sasaran rencana Jin Hyuk. Secara terbuka ia bertingkah heroik. Tapi diam-diam ia berniat kabur sendiri. Oh, jadi dia pikir kita ini bodoh. Ia ingin membunuh bangsatan itu sekarang. Tapi tak bisa. Jika ritual pengorbanan hati ketahuan, mereka akan dicap sama seperti kaum demon. Lebih baik pura-pura mengikuti rencananya, lalu membalikkan keadaan. Mereka harus segera menyusul kapal Jin Hyuk. Nirasha belum selesai memberi perintah ketika kuang! Semburan air raksasa muncul dari permukaan. Gruah! Telinga serasa robek. Siluet raksasa menutupi cahaya bulan. Makhluk ilahi itu memperlihatkan wujudnya. Naga laut Gigantalos, penguasa laut raya. Itu monster besar. Hindari, perlambat dan belkan. Armada gabungan panik. Munculnya monster sebesar itu begitu tiba-tiba. Yang paling mengacaukan adalah kapal Jin Hyuk ternyata bukan sasaran serangan pertama. Wow, wow, wow. Saat Gigantalos mengamuk, 5 kapal langsung hancur. Satu serangan yang tak bisa dihindari atau diblok. Beruntung, monster itu hanya mengenali objek berukuran besar sebagai musuh. Jadi, tidak ada pemain mati. Tetapi siapapun yang jatuh ke laut sudah tak bisa bertarung lagi. Memancing malam memang berbahaya. Mau cari tuna malah keluar beginian. Jin Hyuk menarik kristal magi dari kail. Bau busuk menyengat. Setelah direndam 8 jam dalam air penuh magi, aromanya benar-benar memancing bencana. Ia tak melakukan apa-apa selain memancing Gigantalos keluar. Nyamuk, nyamuk, gumam sweet potato jijik terhadap kristal setengah meleleh itu. Waktu yang kudapat sudah cukup. Ayo kabur. Alasan, aku harus ke pulau demi tujuan mulia. Cukup jadi alasan nanti. Dan Guild Ojiwon sudah tertinggal jauh untuk mencegah kematian, jadi jalur aman sudah dipersiapkan. Namun, bong! Serangan magi kuat hantam sisi White Pearl. Hyung, Guild Gandara menyerang.
mereka gila. Seperti yang dikatakan, 17 kapal Gandara melaju cepat mendekat, menembakkan magi dan bom. Oh, jadi ini langkah mereka. Jin Hyuk tersenyum tipis. Mereka pasti tahu tentang rencana pancing naga laut itu. Tapi, tidak ada yang tahu lokasi tidur naga laut kecuali aku. Aluti, penjaga area ini hanya tahu keberadaannya, bukan posisi tepatnya. Lalu bagaimana bisa mereka tahu? Aku bunuh kau. Melihat semangat membunuh di mata mereka, tak ada gunanya mencari alasan. 17 kapal bintang 5 dan 1 kapal bintang 8. Kelebihan performa mereka sangat besar. Dan jika mereka rela mengorbankan setengah, situasinya bisa tak terduga. Itu kalau mereka hanya bertarung. Namun tepat saat Nirasha hampir mendekat, brah! Sebuah kapal kecil menabrak kapal Gandara dari sisi. Kapal seram cepat dengan haluan runcing. Hahaha, ini pertarungan. Bolehkah aku membunuh semuanya? Hah? Kubunuh semua? Suara kegilaan membuat bulu kuduk beridik. Kalian, Nirasha mengenali mereka. Siapa yang tak kenal? 2 ranker yang lebih menikmati membantai daripada menaiki tower. Tak terkenal di kalangan umum karena mereka lama terhenti di satu lantai. Tapi, semua top ranker mengenal duo gila ini. Casey dan Jude Law, si kembar pembunuh. Hihi, rambut siapa yang paling cantik? Yang itu atau pang itu? Casey meloncat ke kapal di Rasha sambil membawa halbetan raksasa. Ia mendarat di tengah kerumunan tanpa peduli jumlah musuh. Brah! Kabut darah memercik. Benar-benar seperti dibelah 2. Casey mulai membantai pemain di dek. Wah! Sial! Aku tak melihat mereka sejak mereka bilang mau menghabisi ras Hoboglin. Bunuh cepat! Jangan sampai mereka bisa bergabung. Jika keduanya bertarung bersama, bahkan top ranker pun kesulitan melawan. Tapi sudah terlambat. Jumlah korban dari duo gila ini lebih parah daripada Gigantalos. Sial. Pada titik ini, Nirasha sadar. Melawan 2 parasit itu sambil mengejar Jin Hyuk tidak mungkin. Dan kini mereka sudah terjebak di wilayah Gigantalos. Aku pergi dulu sebelum terlambat, ujar Jin Hyuk dengan sambil melambaikan tangan. Aku akan membunuhmu, mengunyahmu hidup-hidup. Teriakan marah Nirasha menggema di atas laut. To be continued. Dan itulah akhir dari chapter 417 Solo Max Level Newbie. Lautan yang seharusnya jadi jalur aman justru berubah menjadi arena pertumpahan darah. Apalagi dengan munculnya Gigantalos dan kekacauan antar guild yang makin tak terkendali. Seperti biasa, Jin Hyuk selalu punya rencana di balik rencana. Membuat semua orang termasuk kita tak pernah bisa menduga langkahnya berikutnya. Kalau kalian suka dengan cerita ini dan gak mau ketinggalan lanjutan bab berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian bantu banget supaya channel ini terus berkembang dan bisa terus menghadirkan cerita-cerita seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di episode selanjutnya.